Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada kebaktian keluarga di setiap hari Jumat melalui online. Mari mengawali ibadah ini, kita memuliakan nama Tuhan dengan KPJ nomor 59 ayat 1 dan 2. Pinujio tansah Allah momirah. Mari kita mengambil saat teduh. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan dalam hati kita berkata demikian, kebaktian keluarga pada malam hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita memuliakan nama Tuhan kembali dengan KPJ nomor 188 ayat 1 dan 2. Bien nglirwakake. Bien nirwaake
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada firman Tuhan, dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur serta terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, karena Engkau telah menyertai kami dari kegiatan kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan atau kami laksanakan bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi KPJ nomor 197, Kulo Sampun Siyogo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 13, berbunyi demikian, hanya satu ayat saja. Pencobaan-pencobaan yang sedang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada malam hari ini adalah memperkuat pundak rohani kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, saat ini banyak orang tidak menyadari dia kehilangan Tuhan dalam rumah Tuhan. Hati-hati,
banyak orang kehilangan Tuhan dalam mujizat Tuhan. Dan hati-hati, kehilangan Tuhan dalam berkah Tuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menyadari, tidak hanya minta saja, namun kita harus sibuk mempersiapkan tangan kita supaya kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, itu sebabnya sebagai anak Tuhan sangat penting untuk menyadari hal ini. Respeklah dengan permasalahan. Hormatilah pada setiap masalah yang sedang Tuhan izinkan untuk masuk dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghormati masalah? Bagaimana kita bisa respect? Di mana pada tekanan itu menentukan apa yang kita alami di kemudian hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan, mana yang kita pilih? Masalah selesai atau pundak rohani kita makin kuat? Kalau saya bisa memilih, pundak rohani kita makin kuat. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan tidak izinkan masalah itu tidak selesai. Tuhan izinkan masalah itu terus ada. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan. Namun supaya pundak rohani kita kuat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini semua negara mengalami pandemi virus corona, di mana Surabaya zona merah. Dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bersama-sama dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13a, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apapun yang kamu alami sekarang, walaupun saat ini ada virus corona yang menggoncangkan dunia, ini adalah biasa. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara logika kejadian ini adalah luar biasa. Kalau kita lihat di DKI, saya beberapa waktu yang lalu melihat TV, DKI telah mempersiapkan lahan untuk kuburan, sudah untuk mengubur yang orang-orang yang kena COVID itu sudah tahap ketiga. Tahap 1 sudah penuh, tahap kedua penuh, tahap ketiga. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Tadi firman Tuhan menyebutkan pencobaan yang kita alami adalah biasa. Padahal COVID sekarang ini adalah luar biasa. Dan di dalam WA, di dalam TV disebutkan orang yang sudah kena COVID, Indonesia sekian, Jawa Timur sekian. Nah, kita benar-benar, Indonesia benar-benar pusing. Tetapi firman Tuhan mengatakan pencobaan biasa. Hal ini disebabkan karena kita belum terbiasa menghadapi virus ini. Kalau kita seperti contoh di Wuhan, ya, dia sudah terbiasa menghadapi virus ini karena dia sudah 4 bulan isolasi.
Dan orang-orang di Wuhan ini sudah biasa, sudah menghadapi virus ini sudah biasa. Karena dia itu cuci tangan setiap saat, memakai masker dan jaga jarak, itu sudah terbiasa. Lain dengan orang kita, banyak yang masih ya tanda petik. Hal yang biasa, ini contoh lagi seperti saya tiap hari Rabu dan Sabtu jam 6 pagi pasti mengantar suami cuci darah. Sudah hampir 1 tahun. Kalau ada pas cuci darah, waktu dulu sebelum awal itu, kalau ada orang cuci darah, tahu-tahu kalau di RSI itu kan ada satu angkatan, ada beberapa angkatan Bapak Ibu. Kayak orang kuliah ada beberapa angkatan. Cuci darah kalau pas hari Rabu dan Sabtu itu sekali angkatan ada 30 sampai 40 orang. Jadi dijejer-jejer itu seperti ya orang kayak pindang dijejer-jejer itu. Nah, kalau kita lihat pas itu ada yang dijungkir gitu Bapak Ibu. Jadi kepalanya di bawah, orangnya di atas. Saya awal tuh bingung. Iki diapakno to wong iki. Tetapi lama-kelamaan saya sudah tanya susternya itu, "Sus, diapakan dong orang itu?" "Bu, itu tensinya rendah." "Lah, rendah kok hampir semuanya kecuali suami saya yang di pojok sini." "Iya, Bapak itu tensinya tinggi terus." "Oh." Jadi saat ini saya sudah terbiasa ke RSI, sudah terbiasa mengetahui hal-hal seperti itu. Ada contoh satu lagi, ada Profesor Adi, dosen UNESA yang sudah 11 tahun cuci darah Bapak Ibu. Ya 1 minggu 2 kali. Sudah terbiasa mendengar berita-berita orang yang masuk ICU, orang yang meninggal itu sudah terbiasa. Kemarin papasan dengan saya tuh dia tanya, "Bu Susi, aku kok nggak tahu ya orang yang suka diantar suaminya orangnya Bu Sri sama Bu Dwi, tapi Bu Dwi yang tinggi bukan Dwi yang pendek, soalnya ada yang pendek. Kok nggak pernah lihat ya, kan jam angkatannya sama dengan kita." "Iya Prof, iya sudah, yang Bu Sri itu sudah 2 bulan yang lalu meninggal, yang Bu Dwi itu sudah 1 minggu yang lalu meninggal." Dia nggak kaget. Kalau teman-temannya ya teman-teman kita yang kita, Bu Sri itu sudah meninggal. "Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Tapi Prof Edi ini enggak. "Oh, dia sudah pulang duluan toh." Saya kadang-kadang, oh Profesor Edi ini memang sudah 11 tahun sih. Jadi ya biasa mengalami seperti itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami juga sudah terbiasa melihat pasien COVID di RSI itu sudah biasa. Pokoknya pasien yang keluar dari UGD COVID. Jadi di RSI itu ada 2 UGD untuk umum, sebelahnya itu UGD COVID. Nah, yang sebelahnya ini jarak 5 meter itu adalah ruangan hemodialisis. Jadi orang cuci darah di situ semua ruangannya. Kalau saya pas datang dengan suami saya itu ada orang digeledek. Sik, Bung, gak usah ya Bung. "Mah, ini jam 6:30. Ya nggak apa-apa, nanti nggak dimarahi suster." Itu loh orang COVID biar jalan duluan masuk ke ruang isolasi. Karena apa Bapak Ibu? Sing ngeterno, sing dorong COVID ini pakai APD kayak baju astronot ya. Yang di belakangnya itu yang santai sambil menari-nari bawa semprotan apa itu? Sanitizer itu, seret sambil bergoyang-goyang sambil jalan begini. Karena mereka sudah terbiasa kayak begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang orang yang kena COVID itu kalau bagi saya ya, kayak orang yang terhina. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati. Karena orang yang sudah kena COVID itu dijauhi sama sesama. Bahkan mati pun keluarga tidak boleh dekat-dekat. Itu sudah urusannya orang yang pakai baju APD.
Makanya Bapak Ibu harus hati-hati. Kami tidak menakut-nakuti, saya tidak menakut-nakuti, hanya waspada aja. Karena anak Tuhan tidak boleh takut. Percayalah, Tuhan pasti melindungi jemaatnya di GKJW Tropodo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terbiasa dengan masalah sangatlah penting dalam hidup kita. Terbiasa dengan tekanan itu sangat penting dalam hidup kita juga. Karena apa Bapak Ibu? Karena supaya kita bisa sinkron dengan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan pencobaan-pencobaan yang sedang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada firman lagi yang mengatakan demikian. Jangan pernah khawatir akan hari esok. Ayat yang selalu menyejukkan hati kita. Jangan pernah khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berarti setiap hari ada kesusahan. Ayat ini bukan untuk menjatuhkan kita Bapak Ibu, namun untuk memperkuat pundak rohani kita. Mulai hari ini, mari Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak cengeng dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Dan masalah pandemi COVID ini, kita harus taat pada suatu proses untuk melewati pandemi ini. Tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Kalau kemana-mana tetap harus pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan. Jagalah kebersihan kita, dan kita harus minum vitamin, karena vitamin C saat ini sudah jarang di apotek. Dan kita harus memperkuat tubuh kita dengan banyak makan sayur dan makan buah-buahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berdamai dengan virus ini. Tapi kalau ada yang positif, ya menyadarilah, jangan sampai positif. Kalau kita merasa badan kita kurang enak, kayak agak-agak flu, ya tolong jangan deket-deket temannya dulu. Menyadari, jadi menyadari kalau kita badan sehat nggak enak, ya kita agak menjauh, supaya teman-teman kita nggak tertular, karena flu juga menular kepada teman-teman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan COVID ini melanda dunia ini? Hal ini untuk memperkuat pundak rohani kita, memperkuat iman kita, dan semoga kita bisa menghadapi pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari kita mempersembahkan apa yang diberkatkan Tuhan kepada kita dengan diiringi oleh KPJ nomor 154 ayat 1 dan 2. Adrenging tias kula.
dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena Bapa telah memberkati kami sehingga malam hari ini kita bisa mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah ya Tuhan dan berkatilah ya Bapa, sehingga firman pada malam hari ini yang kami dengar bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kami dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kami, baik masalah dalam keluarga kami masing-masing, masalah pekerjaan kami, masalah kesehatan tubuh kami, dan masalah keuangan kami. Kami percaya Tuhan pasti membimbing dan memberkati keluarga kami masing-masing. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarganya. Beri kekuatan dan kesehatan, begitu juga para majelis dan jemaat-Mu GKJ Witropodo. Kami juga berdoa ya Tuhan kegiatan gereja kami, terutama dalam membangun gereja, kiranya Bapak memberkati rencana pembangunan agar selalu dalam penyertaan Bapak dalam kegiatan gereja kami, mulai dari kegiatan KPAR, KPPM, KPPW, KPAY, Pokja, Panglukti Layon, agar dalam kegiatan hanya Bapak sendiri yang menyertai sehingga bisa berjalan sesuai kehendak-Mu. Bapak, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, mulai dari Bapak Presiden sampai para menteri dan sampai ke lini bawah tingkat RT. Tuhan, berkati para pemimpin ini agar bisa mengambil keputusan dengan bijaksana, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin lama banyak yang menjadi korban. Bapa, kami hanya berharap kepada-Mu, kiranya Bapa memberikan kepada kami, jemaat-Mu di GKJ Witropodo ini, jauhkan keluarga kami masing-masing dari sakit COVID ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sekolah, kuliah, walaupun dengan secara online. Beri anak-anak kami kepandaian agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu, untuk yang mencari sekolahan, pekerjaan, atau yang mencari jodoh. Tuhan berkati mereka, jauhkanlah mereka dari rasa keputusasaan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk yang sakit. Tuhan, jamah mereka satu persatu. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Berkati obat-obatan yang dikonsumsinya, sehingga badannya bisa pulih seperti sedia kala. Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati Tuhan persembahan ini untuk kegiatan gereja kami, dan kami berdoa para majelis yang mengelola persembahan ini. Berkati Tuhan agar dalam mengelola persembahan ini bisa dengan bijaksana dan sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan Bapa permasalahan yang kami hadapi, baik itu masalah di keluarga kami, kesehatan kami, lingkungan kami, dan ekonomi. Kami percaya Bapa akan selalu menolong kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Dengan berlandaskan Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah kita di akhir penghujung ibadah ini. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan KPJ nomor 65. Aku tan ngerti mengkone.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah pada malam hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih.